Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yakusa. Saya atas nama Farid Ibn Astiar dengan rekan saya Nur Hidayat. Kami akan menjelaskan konsep dasar indikator mengenai mortalitas. 1. Konsep dasar mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu fenomena kependudukan yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk. Mortalitas atau kematian dapat menimpa siapa saja, tua muda, kapan dan di mana saja. Kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi mengenai kematian juga diperlukan untuk kepentingan proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Kematian dewasa. Penyebab kematian di dewasa umumnya disebabkan karena penyakit menular, penyakit degeneratif atau penyakit yang mengiringi proses penuaan seperti jantung, diabetes, stroke, kecelakaan atau gaya hidup yang berisiko terhadap kematian. Kematian bayi dan balita umumnya disebabkan oleh penyakit sistem pernafasan bagian atas atau ISPA dan diare yang merupakan penyakit karena infeksi kuman. Faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di suatu daerah. Kematian dan faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai dan kemiskinan merupakan faktor individu dan keluarga yang mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Komunitem untuk mencapai tujuan. Mulai tahun 2016, Sustainable Development Goal atau SDGs 2015 sampai 2030 secara resmi menggantikan Millennium Development Goal atau MDGs 2000 sampai 2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa kecuali, termasuk Indonesia. Terkait dengan kesehatan, tujuan SDGs nomor 3 di Indonesia adalah kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Target Sistem Kesehatan Nasional dalam SDGs Indonesia antara lain yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 1000 kelahiran. Target nomor 3.1 pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian bayi neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Target 3.2. Komitmen untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan usaha yang bersungguh-sungguh dari sebagai instansi terkait,
mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, LSM dan masyarakat pada umumnya, menentukan program-program yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan ini, serta menentukan indikator-indikator yang perlu diperhatikan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian neonatal, dan angka kematian balita. Definisi mortalitas. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Menurut konsepnya terdapat 3 keadaan vital: lahir hidup, lahir mati, dan mati, yang masing-masing bersifat mutuali eksklusif, artinya ketiga kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama. Organisasi Kesehatan Dunia atau biasa disebut WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Organisme Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan ketiga hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lahir hidup adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap, tanpa memandang lamanya kehamilan, dan setelah perpisahan itu terjadi hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda hidup seperti denyut jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot. Lahir mati adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya, sehingga lahir mati ini tidak termasuk sebagai pengertian hidup maupun mati. Yang termasuk lahir mati adalah stillbirth atau keguguran dan aborsi. Mati adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Lahir mati atau fetal death dibedakan menjadi 2. Stillbirth atau lethal fetal death yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 28 minggu atau lebih. Aborsi yaitu kematian janin yang terjadi pada kehamilan sebelum 8 minggu. Ada 2 macam aborsi, spontaneous dan induced. Infant mortality dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama perintalan mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi meninggal sebelum berusia 1 minggu. Secara teori, perinatal mortality terdiri dari stillbirth ditambah dengan kematian bayi yang meninggal sebelum berusia 1 minggu. Neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum berumur 28 hari. Post-neonatal mortality adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 28 hari sampai sebelum 1 tahun. Dapat dilihat dari gambar, yaitu bagian definisi kematian bayi. 2. Indikator mortalitas. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana atau jumlah absolut. Contoh jumlah kematian dari kota A pada tahun 2010 sebesar 2000 jiwa, sampai yang cukup kompleks. Perlu dicatat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya suatu angka tunggal saja. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus untuk mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Untuk lebih mudahnya membandingkan antar waktu atau daerah,
Banyak ukuran kematian yang menggunakan ukuran angka atau rate maupun rasio. Adapun macam-macam indikator mortalitas, yaitu yang pertama AKK atau CDR atau angka kematian kasar. Kedua, angka kematian menurut umur atau biasa disebut ASDR. Ketiga, angka kematian bayi atau biasa disebut IMR. Nah, IMR ini terbagi lagi angka kematian neonatal dan angka kematian post neonatal. Keempat, angka kematian anak mulai dari 1 sampai 4 tahun. Kelima, angka kematian balita mulai dari 0 sampai 4 tahun. Keenam, angka kematian ibu. Next. Nah, kita masuk ke angka kematian kasar atau CDR. Konsep dasar. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka ini disebut kasar sebab belum memperhitungkan umur penduduk tua maupun risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Adapun kegunaan CDR ini, yaitu angka kematian kasar adalah indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk. Jika tidak ada indikator kematian yang lain, angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari angka kelahiran kasar, akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah. Nah, di sini bisa kita lihat rumus dari angka kematian kasar. Angka kematian kasar menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada pertengahan tahun tertentu di suatu wilayah. Nah, di mana angka kematian kasar sama dengan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu dikali 1000. Next. Penduduk idealnya adalah jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu, tetapi yang umumnya tersedia adalah jumlah penduduk pada satu tahun tertentu. Maka jumlah dapat dipakai sebagai pembagi. Kalau ada jumlah penduduk dari dua data dengan tahun berurutan, maka rata-rata kedua data tersebut dapat dianggap sebagai penduduk tengah tahun. Nah, di sini kita lihat contoh kasusnya. Berdasarkan hasil SP 2010 tercatat 1.524 juta kematian, sedangkan jumlah penduduk pada tahun tersebut diperkirakan 234.518 juta jiwa, sehingga angka kematian kasar yang terhitung adalah sebesar 6,4. Artinya pada tahun 2010 terdapat 6 atau 7 kematian untuk tiap 1000 penduduk. Nah, di sini kita lihat di mana angka kematian kasar di Indonesia itu pada tahun 2015 6,4, 2010 6,4, 2035 8,8, di mana yang paling tinggi terdapat di NTB, di Yogyakarta. Ukuran angka kematian kasar menurut umur. Ukuran ini memberikan hasil yang lebih baik dibanding CDR karena sudah memperhitungkan pengaruh struktur umur penduduk. Dengan menggunakan ukuran ini,
dapat dilakukan perbandingan tingkat kematian untuk kelompok umur yang berbeda atau melihat perubahan tingkat kematian pada kelompok umur yang sama pada waktu yang berbeda. ASDR dapat dibandingkan antar wilayah terutama umur-umur tertentu menjadi isu. Contohnya, ASDR untuk kelompok 60 ke atas dapat dibandingkan untuk melihat kecenderungan aging population dan juga tingkat kesehatan atau kesejahteraan lansia tersebut. Nah, di sini kita lihat angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada tahun tertentu di suatu wilayah tertentu. Nah, di sini kita lihat rumus ASDR tersebut. ASD Age Specific Death Rate atau angka kematian menurut umur sama dengan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk kelompok umur dikali 1000. Nah, di sini kita lihat contohnya. Jumlah kematian penduduk berusia 40 sampai 44 tahun di Australia pada tahun 2015 adalah 1952 orang. Sedangkan jumlah penduduk berusia 40 sampai 40 tahun pada tahun tersebut adalah 1.655.357 orang. Nah, artinya pada tahun 2015 di Australia, di antara 1000 penduduk yang berusia 40 sampai 44 tahun, terdapat sekitar 1 sampai 2 orang tidak berhasil mencapai usia tepat 45 tahun. Nah, di sini kita lihat jumlah kematian sejak 1 Januari 2019 menurut kabupaten atau kota dan umur kematiannya. Nah, di sini kita lihat totalnya, di mana umur 0 sampai 4 tahun itu tinggi. Dan mulai dari 25 sampai 50 itu rendah. Dan kembali lagi menjadi tinggi untuk ASDR-nya. Next. Nah, di sini kita lihat angka ASDR tersebut naik pada paling tinggi ialah Finlandia yang mencapai 35 ASDR pada tahun 85 ke atas. Next. Nah, kita masuk kepada AKB, angka kematian bayi atau IMR. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebab kematian bayi ada 2 macam, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir yang dipeloreh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post-neonatal adalah kematian yang terjadi setelah usia 1 bulan sampai menjelang usia 1 tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar. Adapun kegunaan IMR tersebut yaitu angka kematian bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kemudian angka kematian bayi mencerminkan tingkat kesehatan ibu karena penyakit yang dibawa oleh bayi sejak dalam kandungan ibu memiliki resiko untuk menyebabkan kematian pada bayi. Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen
yang berhubungan dengan kehamilan, maka program-program tersebut untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. Misalnya, program pemberian tablet FA atau zat besi dan disuntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian post-neonatal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak. Program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak di bawah usia 5 tahun. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kita lihat di mana angka kematian bayi itu banyaknya kematian bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1000 angka kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu, di mana angka kelahiran bayi sama dengan jumlah kematian bayi yang berumur 1 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu per jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu dikali 1000. Adapun sumber data AKB tersebut, data mengenai jumlah anak yang lahir jarang tersedia dari pencatatan atau registrasi kependudukan, sehingga sering membuat perhitungan atau estimasi tidak langsung dengan program MORPAC. Program ini menghitung AKB berdasarkan data mengenai jumlah anak yang lahir atau ALH atau Children Ever Born dan jumlah anak yang masih hidup atau AMH. Contoh, dari hasil SP 2010 tercatat 26 kematian bayi per 1000 kelahiran. Artinya di Indonesia pada tahun 2010, di antara 1000 kelahiran hidup, ada 26 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun. Nah, di sini kita lihat angka kematian bayi di Indonesia itu 3 provinsi AKB tertinggi dan AKB terendah di Indonesia dari hasil SP 2010. Nah, di sini kita lihat yang total tertinggi itu di Gorontalo ya. Terendah di DKI Jakarta. Next. Kita masuk ke angka kematian neonatal atau kurang 1 bulan. Angka kematian neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu, di mana angka kematian bayi umur kurang dari 1 bulan sama dengan jumlah kematian bayi umur kurang 1 bulan pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu per jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu dikali 1000. Adapun penyebab kematian neonatal tidak sepenuhnya diketahui dan umumnya tidak terdata dengan baik. Namun, umumnya kematian neonatal berhubungan dengan kondisi sewaktu hamil atau melahirkan, seperti kelahiran preterm di bawah 37 minggu, berat badan lahir rendah, infeksi, asphyxia, atau kondisi di mana tubuh tidak memperoleh cukup oksigen untuk menyerupai seluruh tubuh, atau jumlah karbon dioksida yang berlebihan dalam tubuh, dan neonatal tetanus. Pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan dari penanganan kelahiran dengan tenaga medis dipercaya mampu menekan angka kematian neonatal.
Nah, di sini kita lihat angka kematian pas neonatal atau post neonatal death rates adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan sampai dengan kurang 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu, di mana angka kematian bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun sama dengan jumlah kematian bayi berumur 1 bulan atau kurang sampai kurang 1 tahun per jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu dikali 1000. Nah, di sini kita lihat angka kematian neonatal post neonatal bayi untuk periode 5 tahun sebelum survei di Indonesia. Next. Nah, di sini juga kita lihat angka kematian neonatal, post neonatal dan kematian bayi periode 10 tahun sebelum survei menurut karakteristik sosial ekonomi. Nah, Selanjutnya kita masuk ke angka kematian anak atau CMR. Anak adalah penduduk yang berusia 1 tahun sampai menjelang 5 tahun, atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun, 11 bulan, 29 hari, atau 1 sampai 4 tahun. Angka kematian anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Angka kematian anak akan tinggi bila terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah. Indikator ini sering digunakan untuk menunjukkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan angka kematian bayi. Angka kematian anak adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi angka kematian anak termasuk kematian bayi. Dapat dilihat di gambar, yaitu angka anak per 3 per D 1 sampai 4 tahun dibagi jumlah penduduk berusia 1 sampai 4 tahun pada pertengahan tahun tertentu di daerah tertentu dikali 1000. Contohnya seperti pada perhitungan angka kematian bayi. Perhitungan angka kematian bayi, anak juga memanfaatkan program Mortag-Late. Berdasarkan hasil SDKI 2012, diperoleh perkiraan angka kematian anak 1-4 tahun sebesar 9 per 1000 anak berusia 1-4 tahun dengan referensi waktu 5 tahun sebelum survei. Artinya pada periode tahun 2008 sampai 2012 di antara 1000 anak yang berumur antara 1-4 tahun 11 bulan 29 hari. 9 orang diantaranya tidak dapat mencapai usia tepat 5 tahun. Angka kematian balita. Angka balita atau bawah 5 tahun adalah suatu anak atau bayi yang baru lahir yang berusia hanya sampai menjelang tepat 5 tahun, 4 tahun, 11 bulan, 29 hari. Pada umumnya ditulis dengan mutasi 0 sampai 4 tahun. Definisi angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu termasuk kematian bayi. Angka balita sama dengan
Banyaknya kematian anak berusia 0 sampai 4 tahun pada 1 tahun tertentu di daerah tertentu, dibagi jumlah penduduk berusia 0 sampai 4 tahun pada pertengahan tahun tertentu di daerah tertentu dikali 1000. Contohnya, menurut data SDKI 2012 diperoleh perkiraan angka kematian balita sebesar 40% per 1000 balita dengan referensi waktu 5 tahun sebelum survei. Artinya, pada tahun kalender 2008 sampai 2012 setiap 1000 balita umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari. 40 anak diantaranya tidak berhasil mencapai umur tepat 5 tahun. Angka kematian anak dan balita untuk periode 10 sebelum survei menurut karakteristik sosial ekonomi dapat dilihat di gambar. Next. Selanjutnya kita masuk angka kematian ibu. Menurut International Classification of Diseases atau ICD 9 pada tahun 1979, kematian ibu adalah kematian perempuan saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. Kematian ini bisa disebabkan karena penyakit yang berkaitan dengan kehamilan atau memburuk akibat kehamilan atau karena pertolongan kelahiran yang tidak tepat. Kematian maternal tidak termasuk kematian karena kecelakaan atau kelalaian. Nah, definisinya, angka kematian ibu atau AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Adapun kegunaan AKI ini yaitu informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi atau making pregnancy safer. Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyusul kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Nah, angka kematian ibu menunjukkan frekuensi perempuan usia produktif yang terekspos risiko mati akibat kehamilan atau kelahiran. Kata Rowland 2003. Jumlah perempuan umur 15 sampai 49 tahun ini disebut juga person years life exposed to rise, yaitu jumlah orang yang mempunyai risiko mengalami kematian karena kehamilan atau kelahiran sesuai definisi kematian ibu. Nah, bisa kita lihat formula MM-RATE. Angka kematian ibu dapat dihitung dengan menggunakan formula ini, di mana angka kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun tertentu dibagi jumlah perempuan berumur 15 sampai 49 tahun dikali 1000. Nah, angka kematian ibu MM-RATE dapat diubah menjadi risiko kematian ibu atau MM ratio dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum. Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu atau kematian maternal per 100.000 kelahiran. Adapun formula MM ratio itu di bawah ini, di mana rasio kematian ibu sama dengan jumlah kematian ibu pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali
1000. Nah, di sini kita lihat rumus dari AKI, di mana angka kematian ibu sama dengan banyaknya kematian ibu yang disebabkan kehamilan persalinan 42 hari pada tahun tertentu di daerah tertentu, dibagi banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu di daerah tertentu dikali bilangan konstanta atau 100.000. Adapun contohnya yaitu berdasarkan data SDKI 2012, angka kematian ibu atau MMR di Indonesia untuk periode 2008 sampai 2012 adalah sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Keterbatasan angka kematian ibu sulit dihitung. Keterbatasannya yaitu sulit dihitung karena untuk menghitung angka kematian ibu dibutuhkan sampel yang besar, mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang jarang. Oleh karena itu, kita umumnya menggunakan angka kematian ibu yang telah tersedia untuk keperluan pengembangan perencanaan program. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Dulu.